Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Dan sangat mungkin hingga hari ini masih ada di sana tempat-tempat yang penuh misteri. Tempat-tempat yang belum pernah terpecahkan tentang keberadaannya. Pada video kali ini kita akan membahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bumi kita memiliki luas sekitar 510 juta kilometer persegi. Sekitar 71% permukaannya adalah lautan, sementara daratan hanya sekitar 149 juta kilometer atau 29% saja. Menurut data ilmiah terbaru, hampir seluruh daratan bumi telah dipetakan dan dijelajahi manusia. Namun berbeda dengan lautan, manusia baru benar-benar menjelajahi sekitar 5% wilayah laut secara langsung dan baru sekitar 26% dasar laut yang berhasil dipetakan menggunakan teknologi modern. Artinya, lebih dari 70% lautan bumi masih menjadi wilayah yang belum sepenuhnya diketahui manusia. Artinya, masih ada bagian besar dari bumi ini yang belum terjamah manusia. Dan inilah yang menjadi menarik untuk dibahas. Apakah mungkin tempat-tempat yang belum terjamah itu merupakan bagian dari tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis? 1. Pulau tempat Dajjal dikurung. Banyak dari kita telah mengetahui tentang Dajjal. Dalam hadis dan isyarat Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat kubra. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu berada di ambang kehancuran besar. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memenjarakan Dajjal di sebuah pulau misterius dan menjaganya dengan seekor makhluk yang dapat berbicara bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi SAW yang mengisahkan tentang pulau ini. Namun Rasulullah tidak menjelaskan secara rinci di mana lokasi pastinya. Hanya memberi petunjuk arah. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Ashbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur dari wilayah yang disebut Khurasan. Artinya secara pasti tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tidak jauh dari wilayah Khurasan. Lalu di manakah Khurasan itu sekarang? Saat ini Khurasan berada di wilayah Iran bagian timur, bahkan dijadikan nama sebuah provinsi. Khurasan pada masa lalu adalah wilayah yang sangat luas, meliputi sebagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Adapun tentang pulau tempat Dajjal dikurung, ada banyak pendapat yang berkembang. Sebagian orang meyakini pulau itu berada di Socotra, Yaman. Karena pulau ini sangat aneh dan memiliki flora serta fauna yang tidak ditemukan di tempat lain. Namun ada pula yang mengaitkannya dengan segitiga Bermuda dan beberapa lokasi lain. Dan satu-satunya orang yang pernah sampai ke sana dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang hidup sezaman dengan Nabi SAW. Tamim sampai ke pulau itu tanpa sengaja ketika kapalnya terombang-ambing di lautan selama 1 bulan penuh, hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui lokasinya. Peristiwa ini tidak pernah terulang lagi hingga hari ini. Sebagian ulama berpendapat tempat itu ditutup dari jangkauan manusia atas kehendak Allah. Wallahu a'lam. 2. Ainul Hayat, mata air kehidupan. Tempat misterius berikutnya adalah Ainul Hayat, yang sering disebut sebagai mata air kehidupan. Ainul Hayat adalah sebuah telaga atau mata air yang jika airnya diminum, maka orang tersebut tidak akan mati hingga hari kiamat, kecuali jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah Ainul Hayat erat kaitannya dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam sebuah riwayat dari Ats-Tsalabi dari Imam Ali radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa Zulkarnain pernah bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadah para malaikat kepada Allah. Malaikat menjawab bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan terus bersujud
dan tidak pernah mengangkat kepalanya, karena ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk beribadah. Mendengar hal itu, Dzulkarnain ingin hidup lebih lama, agar dapat lebih banyak beribadah kepada Allah. Maka ia pun mencari telaga Ainul Hayat bersama Nabi Khidir dan pasukannya. Telaga itu digambarkan berada di tempat terbitnya matahari, di sebuah wilayah yang gelap, bukan gelap seperti malam, melainkan gelap karena kabut atau asap yang tebal. Singkat cerita, yang meminum air telaga itu hanyalah Nabi Khidir alaihissalam. Dzulkarnain tidak meminumnya. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini, dan ada pula yang mengatakan beliau telah wafat. Pada abad ke-14, seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon diutus oleh Raja Ferdinand untuk mencari mata air keabadian ini. Namun hingga akhir hayatnya, ia tidak pernah menemukannya, dan akhirnya tewas dipanah oleh suku pedalaman. Artinya, Ainul Hayat tetap menjadi misteri hingga hari ini. 3. Tembok Dzulkarnain, penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Tempat misterius berikutnya adalah tembok Dzulkarnain. Tembok ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis syahih. Tembok besi ini dibuat untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh menjelang kiamat, dan mereka akan keluar serta melakukan kerusakan di seluruh bumi. Tentang jumlah Ya'juj dan Ma'juj, disebutkan bahwa jumlah mereka sangat banyak. Para ulama menjelaskan, riwayat tentang jumlah mereka bukan untuk dipahami secara hitungan matematis pasti, melainkan sebagai gambaran betapa besarnya jumlah mereka. Pertanyaannya, di mana mereka semua berada? Mustahil jika hanya di sebuah pulau kecil. Untuk jumlah sebesar itu dibutuhkan wilayah yang sangat luas, bahkan seukuran benua. Maka pendapat yang paling masuk akal adalah bahwa lokasi mereka berada di dimensi lain, atau sengaja Allah tutupi dari dunia manusia. 4. Gunung Kaf. Tempat misterius berikutnya adalah Gunung Kaf. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, dengan apa bumi ini ditenangkan? Rasulullah menjawab, dengan gunung-gunung. Abdullah bin Salam kembali bertanya, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi menjawab, dengan Gunung Kaf. Gunung Kaf digambarkan terbuat dari batu zamrud hijau, dan dari sinarannya tercipta warna biru langit. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Gunung Kaf adalah induk dari seluruh gunung di bumi. Ada banyak pendapat tentang lokasinya, di antaranya di antara Yordania dan Arab Saudi. Ada yang mengatakan di Yaman, bahkan ada yang menyebut berada di wilayah gaib. Sebagian riwayat menyebutkan di dekat Gunung Kaf terdapat sebuah pulau bernama Al-Hadir, tempat bertemunya arus sungai dan laut, dan di sanalah Nabi Khidir alaihissalam berada. Namun hingga kini, lokasi Gunung Kaf tetap menjadi misteri. 5. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dianugerahi kerajaan luar biasa. Allah mengabulkan doanya dan memberinya kekuasaan yang tidak dimiliki siapapun setelahnya. Kekayaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Bahkan beliau berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku." Al-Quran Surat Sad ayat ke-35. Istana Nabi Sulaiman digambarkan begitu megah, hingga lantainya disangka kolam air oleh Ratu Balqis. Istana ini dibangun oleh manusia dan bangsa jin, sehingga keistimewaannya tidak dapat dibandingkan dengan bangunan modern manapun. Istana ini dikenal sebagai Kuil Sulaiman. Kini bangunannya telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah tembok ratapan. Upaya pencarian reruntuhan kuil ini pernah memicu konflik besar, karena berada di sekitar Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Sebagian pihak ingin mengangkat kembali kuil tersebut meski beresiko merusak Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, yang hingga hari ini belum dapat dipastikan keberadaannya.
Sebagian di antaranya adalah ujian keimanan, sebagian lainnya adalah peringatan, dan semuanya mengajarkan kita bahwa ilmu manusia sangat terbatas. Jika terdapat kekeliruan, itu berasal dari saya pribadi, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Sampai bertemu di kisah penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.